Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana program kode Java kami berjalan mengenai membuat bendera. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Raditya Waldaya dengan NIM 1058411012724 dan teman kelompok saya yang pertama Rishan Aulia Indras Prameswari dengan NIM 1058411003024. Dan selanjutnya Muhammad Amar Ma'ruf Kurniawan dengan NIM 1058411000824. Nah, selanjutnya Nur Kadri dengan NIM 1058411000524. Nah, selanjutnya Haikal dengan NIM 1058411002924. Dan Asriani dengan NIM 1058411000324. Dan yang terakhir Ahmad Riyadi dengan NIM 1058411101824. Nah, pertama-tama itu saya akan menjelaskan mengenai public class bendera Jepang. Ini itu adalah deklarasi kelas Java, tempat utama untuk menulis kode. Nah, nama kelasnya di sini saya akan tulis bendera Jepang. Nah, selanjutnya main string kurun siku balas siku arguments. Ini itu adalah fungsi utama main. Program Java selalu mulai dari sini kodenya. Kode apapun yang ingin dijalankan itu pertama kali ditulis dalam fungsi ini. Nah, apa sih tujuan program kode kami ini? Nah, kode kami ini bertujuan untuk menggambarkan atau untuk menampilkan bendera Jepang pada layar, bukan dengan gambar asli tetapi menggunakan karakter teks, misalnya itu spasi, titik, bintang, atau huruf di konsol. Nah, kenapa sih kita harus pakai Java dan metode konsolnya? Nah, Java ini adalah bahasa pemrograman yang stabil dan mudah digunakan untuk pemula. Nah, metode konsol ini misalnya sistem outprint dipakai karena mudah untuk menggambarkan bentuk sederhana, tidak perlu antar muka grafis atau GUI. Cukup pakai teks konsol saja. Baik, saya akan menjelaskan tentang variabel pengaturan ukuran dan pusat. Yang pertama itu ada integer tinggi. Integer tinggi ini bernilai 20. Lalu ada integer lebar. Integer lebar ini bernilai 40. Lalu ada namanya integer center X. Bagaimana kita akan mendapatkan nilai integer center X? Yaitu menggunakan rumus lebar dibagi 2 atau 40 dibagi 2 karena nilai integer lebarnya tadi adalah 40. Lalu ada namanya lagi integer center Y. Bagaimana lagi kita mendapatkan nilainya? Yaitu dengan tinggi dibagi 2. Karena tadi tingginya kita dapat 20, jadi kita bagi 2, 20 bagi 2. Lalu yang terakhir ada integer radius. Integer radius ini bernilai 6. Ada kode pertama yaitu for integer y. Di sini setiap baris kodenya menjelaskan yaitu perulangan for tipe data integer. Y diisi dengan 0 selama y kurang dari atau sama dengan tinggi tambah 1, y ditambah 1 setiap literasi. Atau kita bisa menyebutnya secara sederhana yaitu untuk y dimulai dari 0 selama y kurang dari atau sama dengan tinggi, kita tambah 1, y bertambah 1. Baris kedua integer x. Perulangan for tipe data integer. X diisi dengan 0 selama x kurang dari atau sama dengan lebar tambah 1, x ditambah 1 setiap iterasi. Atau kita bisa menyebutnya secara sederhana yaitu untuk x dimulai dari 0 selama x kurang dari atau sama dengan lebar tambah 1, x bertambah 1. X bertambah 1. Di sini kita bisa merangkum kedua kode ini, yaitu program ini menggunakan dua perulangan for bersarang. Perulangan luar memakai variabel y dimulai dari 0 sampai tinggi ditambah 1.
dan di dalamnya ada perulangan dan di dalamnya ada perulangan X dari 0 sampai lebar tambah 1. Setiap perulangan, nilai Y dan X akan bertambah 1. Selanjutnya di kode if buka kurung Y sama dengan 0 atau Y sama dengan tinggi min 1 tutup kurung buka kurung kurawal sistem outprint dalam kurung bintang tutup kurung kurawal. Nah, kode ini itu berfungsi untuk mencetak bingkai horizontal atas dan bawah. Dan kenapa diperiksa Y sama dengan 0 dan Y sama dengan tinggi min 1? Jelaskan kode di atas. Kode ini mencetak bintang di bagian pinggir kiri, buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung, dan di pinggir kanan buka kurung X sama dengan lebar tambah 1 tutup kurung. Suatu bentuk misalnya kotak atau persegi panjang biasanya digunakan saat membuat bingkai atau border pola bintang. Nah, kode selanjutnya itu integer dx sama dengan x min 1 min central x. Integer dy sama dengan y min 1 min central x. Nah, if dalam kurung dx asterisk dx ditambah dy asterisk kurang dari atau sama dengan radius asterisk radius sistem titik out titik print dalam kurungnya itu tanda kutip ganda. Nah, else turun lagi sistem titik out titik print dalam kurung tanda kutip ganda. Nah, hitungan jarak titik terhadap pusat lingkaran, cek apakah titik berada dalam lingkaran, terus cetak tanda kutip ganda di dalamnya asterisk atau spasi berdasarkan hasil pengecekan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai fungsi dari baris akhir atau baris pada sistem OutPNLN. Dan di sini ini dicetak kosong ya, tidak ada apa-apa. Kenapa ini penting sekali? Nah, saat program menggambar bendera ini kan menggunakan for loop 2 tingkat. Nah, loop dalam itu dia mencetak karakter satu persatu dari kiri ke kanan dan membentuk sebuah kolom. Nah, setelah satu baris horizontal selesai, nah maka dia akan pindah ke baris baru di bawahnya lagi. Nah, seperti begitu. Tanpa sistem OutPNLN ini, semua karakter itu akan dicetak berderet dalam satu baris panjang horizontal tanpa struktur vertikal, sehingga bentuk benderanya itu pasti akan rusak. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, sekarang mari kita lanjut ke hasil dari atau program bendera ini ketika dijalankan. Nah, hasilnya itu dia akan membentuk sebuah bendera Jepang. Nah, dengan garis tepinya itu tampil dengan sempurna dan bulatan lingkaran di tengah. Ini sangat-sangat persis dengan bentuk dari bendera Jepang, walaupun belum berwarna. Program mencetak bendera ini menggunakan perulangan ganda dan logika geometri dasar untuk mencetak bendera Jepang dalam bentuk ASCII. Nah, area bendera yang ditentukan itu dengan menggunakan variabel tinggi dan lebar. Lalu ditambahkan bingkai di setiap sisi agar tampil rapi. Nah, untuk membuat bingkai tersebut menggunakan kode pada bagian if Y sama dengan 0 atau Y sama dengan tinggi plus 1. Nah, itu untuk membentuk baris atas dan bawah. Nah, sedangkan untuk membentuk kolom kiri dan kanannya itu yaitu menggunakan pada bagian if X sama dengan 0 atau X sama dengan lebar plus 1. Nah,
itu untuk membentuk kolom kiri dan kanan. Nah, pada tengah bidang kosong itu terdapat bentuk lingkaran. Nah, lingkaran tersebut dicetak berdasarkan rumus, yaitu X kurang center X pangkat 2 ditambah Y dikurang center Y pangkat 2, kemudian lebih kecil sama dengan radius pangkat 2. Nah, ini adalah kode untuk membentuk lingkaran. Sedangkan ruang putih pada lingkaran itu yaitu pada bagian else pada rumus lingkaran tadi, yaitu jika titik bukan bingkai dan bukan dalam lingkaran, maka dia akan mencetak ruang putih. Itu begitu. Nah, sehingga dia secara visual itu menghasilkan bentuk matahari merah di tengah bendera. Nah, seperti begitu. Dan hasil akhirnya itu dapat menyerupai struktur bendera Jepang dengan latar putih dan lingkaran merah. Ini seolah-olah membentuk bendera Jepang. Seperti begitu. Demikianlah presentasi yang mengenai program bendera kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.